Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala nabiyuna sallallahu alaihi wasallam fil hadith man tamassaka bi sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Atau kama qala nabiyuna sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan banyak-banyak kita bersyukur, karena Allah Subhanahu wa ta'ala masih mengistiqomahkan kita dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita petunjuk daripada hidayah, mendengarkan suatu kebaikan, termasuk daripada hidayah datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang sering kita ulang-ulang. Hidayah yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala ini bukan kepada anak Nabi, bukan kepada keluarga Nabi, akan tetapi hidayah ini berasal memang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, 100% milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bersyukur hadirin, di akhir zaman ini mudah sekali orang-orang mendapatkan petunjuk, bisa melewati media sosial dan lain-lainnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, perkara yang paling penting di dunia ini adalah iman dan amal soleh. Karena apa? Ketika manusia dia memiliki daripada kendaraan yang mewah, rumah yang megah, harta yang melimpah, ketika dia mati pun tidak akan dibawa. Begitu sebaliknya, dia tidak punya apa-apa pun tidak masalah hadirin. Akan tetapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila seseorang ini tidak mempunyai daripada iman dan amal soleh, maka ini akan bermasalah di alam yang selanjutnya, di alam yang selama-lamanya, di alam yang mana alam tersebut ketika kita senang-senang selamanya, apabila kita susah pun susah selamanya, apabila bahagia-bahagia selamanya, apabila menderita pun menderita selamanya hadirin. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita ini menjadi hamba yang pandai-pandai bersyukur. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang paling terpenting selanjutnya yakni perintah daripada perintah sholat. Umat sekarang, Masya Allah sekali hadirin, umat sekarang Masya Allah sekali, mereka mengira bahwasannya maksiat yang terbesar adalah membunuh. Mereka mengira bahwasannya maksiat yang terbesar adalah minum minuman keras. Mereka mengira bahwasannya maksiat yang terbesar adalah berzina. Akan tetapi maksiat yang terbesar adalah seorang muslim atau muslimah yang meninggalkan sholatnya, yang menyia-nyiakan sholatnya dengan sengaja, meninggalkan sholatnya tanpa udzur yang syar'i dan tidak diqadha hadirin. Ini adalah kemaksiatan yang terbesar, yang mana baginda Nabi Muhammad SAW mengambil daripada perintah sholat ini langsung ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada suatu perintah, tidak ada suatu rukun setiap daripada rukun Islam kecuali mengambilnya langsung menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali sholat. Baginda Nabi Muhammad SAW diperintah untuk daripada zakat melalui wahyu daripada malaikat Jibril.
Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disuruh daripada puasa melalui daripada wahyu malaikat Jibril. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disuruh daripada perintah yang lainnya melalui daripada malaikat Jibril. Akan tetapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perintah daripada perintah solat ini langsung semata-mata menghadap daripada Allah Subhanahu wa taala ketika Isra dan Mi'raj. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita merisaukan, sangat merisaukan sekali ketika seorang muslim, ketika seorang yang mengaku beriman akan tetapi dia melalaikan daripada solat-solatnya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ulama kita sampaikan bahwasannya ibadah bukan hanya puasa saja, ibadah bukan cuma sedekah saja, ibadah bukan cuma haji saja, ibadah bukan cuma puasa saja. Ketika 24 jam kita mengikuti daripada sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dihitung daripada ibadah. Tidur kita mengikut daripada tidurnya Nabi, makan kita sebagaimana adab-adab yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berkeluarga kita, muamalah kita, muasyarah kita dan akhlak kita sebagaimana akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian memasuki daripada kamar mandi pun ikut daripada contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dihitung daripada ibadah hadirin. Maka sunnah-sunnah ini banyak hadirin. Akan tetapi ulama mengarahkan bahwasanya ketika kita tidak bisa melaksanakan seluruh sunnah, minimal kita tidak meninggalkan semuanya, apalagi meninggalkan perkara yang wajib hadirin. Sebagaimana perkara yang wajib yakni solat. Solat ini adalah tiangnya agama. Solat ini perintah Allah Subhanahu wa taala yang sudah ditetapkan daripada waktu-waktunya hadirin. Waktu-waktunya sudah ditetapkan. Solat ini ibarat daripada tiang agama. Ketika tiangnya rusak maka akan rubuh satu bangunan. Ketika bangunan itu tiangnya rusak maka akan rubuh hadirin. Begitu juga solat adalah mi'rajnya orang-orang beriman hadirin. Ketika dahulu zaman para sahabat radhiyallahu anhum, beliau-beliau belum disuruh daripada mengerjakan solat, maka ketika ada masalah melapor daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau doa, maka diselesaikan daripada masalah-masalah keduniaan maupun permasalahan akhiratnya. Akan tetapi hadirin, setelah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima daripada perintah solat yang beliau dapatkan ketika Isra dan Mi'raj ke Sidratul Muntaha, maka hadirin yang dimuliakan Allah, para sahabat radhiyallahu anhum, sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau langsung ketika ada masalah, ketika ada problem di dalam kehidupannya, beliau bergegas mengerjakan daripada solat, ketika ada satu masalah, maka beliau langsung mengoreksi daripada solatnya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika baik solat seorang maka semua amalnya akan baik, ketika buruk solat seorang maka semua amalnya akan buruk. Ini benar hadirin. Bahkan para sahabat ini ketika ada masalah, beliau solat maka bisa menyelesaikan masalah, sehingga dikisahkan seorang sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika untanya di dalam perjalanan meninggal, maka beliau mengerjakan sholat 2 rakaat, untanya hidup kembali. Akan tetapi yang dirisaukan hadirin, sholat orang sekarang tidak memperhatikan daripada zahir dan batinnya karena minimnya ilmu daripada ilmu agama. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, zahir dan batinnya salat harus kita perhatikan. Rukun-rukun salat, sunah-sunah salat, dan sebelum salat yakni berwudu. Bahkan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk syarat daripada sah salat ketika tempat dan pakaian kita suci.
Akan tetapi seorang muslim sekarang hadirin, prakteknya yang sering terlihat oleh mata dan kepala saya sendiri, orang-orang muslim sekarang, Masya Allah, istinjanya bukan satu dua hadirin. Tidak memperhatikan daripada istinja mereka, tidak memperhatikan masalah buang air kecil mereka. Bahkan ada banyak, bukan satu dua, kencing atau buang air kecil sembari berdiri hadirin. Kemudian menciprati daripada celananya, dan cara daripada istinjanya adalah cara yang salah. Membasuh daripada kemaluannya, yakni membasuh dengan cara yang salah, tidak mengalir, akan tetapi meratakan air kepada kemaluannya, sehingga najis ini tersebar dalam celananya, bahkan di kemaluannya pun tersebar hadirin. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala maha suci, maha yang paling suci, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalan kecuali amalan itu suci. Ketika seseorang dia sholat 5 waktu, ketika seorang dia sholat 5 waktu tidak memperhatikan daripada istinjanya, tidak memperhatikan daripada wudhunya, maka ulama katakan bisa mardud, bisa tertolak. Bahkan di dalam sebuah hadis, banyak orang disiksa di dalam neraka, banyak orang disiksa di dalam kubur karena tidak memperhatikan daripada masalah istinja atau masalah bersuci ketika dia membuang daripada air kecil. Ketika ada satu tetes terkena daripada baju kita, terkena daripada celana kita, terkena daripada sarung kita atau celana dalam kita, maka bisa-bisa sholat kita tidak diterima. Bahkan ulama katakan sedemikian rupa hadirin. Masalah istinja ini masalah yang tidak bisa ditawar-tawar hadirin. Maka kita harus berhati-hati dengan memperhatikan daripada adab-adab istinja. Yang mana kita bisa mengetahui adab-adab istinja ini, bertanya kepada orang yang alim, bertanya kepada orang yang mengetahui daripada ilmu-ilmu. Maka jangan kita jauhkan diri kita untuk dekat kepada ulama. Maka siapapun itu, walaupun dia seorang yang muda, walaupun dia seorang yang miskin, ketika dia mengetahui daripada ilmunya Allah Subhanahu wa taala, maka kita dengarkan. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memperhatikan daripada batinnya salat. Hati kita benar-benar niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena apa hadirin yang dimuliakan Allah? Karena apa? Ketika kita salat niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka salat kita akan tertolak juga. Bahkan perkara mabtulatis salat, perkara yang membatalkan daripada salat, yakni termasuk taghyirun niyah, berubahnya daripada niat hadirin. Ketika niat kita di dalam salat kita berubah niat, sudah membatalkan daripada salat kita. Jadi perkara salat ini beda dengan perkara puasa, beda dengan perkara yang lain-lainnya hadirin. Ketika seorang sedang puasa, kemudian di tengah-tengah hari dia niat membatalkan puasa, akan tetapi dia belum makan dan minum atau belum mengerjakan perkara-perkara yang membatalkan daripada puasa seperti jima dan lain-lain. Ketika dia hanya niat saja di dalam hati ingin membatalkan, dia belum mengerjakan daripada perkara yang membatalkan puasa, maka puasanya belum batal. Beda dengan halnya sholat. Ketika di dalam hati kita sedang di pertengahan daripada pertengahan sholat, kemudian di dalam hati kita niat daripada membatalkan sholat. Contohnya, kita sedang sholat zuhur, kemudian hari sedang mendung. Ketika di dalam 2 rakaat kita sholat, maka di dalam hati kita, ketika nanti turun hujan, saya niat membatalkan daripada sholat saya. Itu kita belum membatalkan sholat kita, akan tetapi niat kita sudah membatalkan, maka sudah batal. Inilah adalah ilmu agama hadirin. Maka kita tidak bisa toleransi dalam ilmu agama ini. Ketika kita tidak mengetahui daripada fikih, tidak mengetahui daripada ilmu syariat yang mendalam, maka ibadah kita akan terbilang sia-sia. Maka jangan jauhkan diri kita dengan
ulama hadirin. Jangan mendengar dari fitnah-fitnah dan menebarkan daripada fitnah-fitnah yang mana di suatu pondok pesantren yang banyak ulamanya, yang terkenal daripada ulamanya, ada kasus ini kasus itu, kemudian kita dengan mendengar daripada kasus ini dan kasus itu sehingga kita mengeklaim bahwasanya pondok ini semuanya seperti itu. Aibnya ditutup-tutupi. Bukan seperti itu hadirin. Jadi manusia ini sealim-alim manusia pasti ada kesalahan. Maka kita sebagai orang yang cerdas, sebagai orang yang beriman, maka jangan selalu melihat kesalahan. Itu hanya oknum saja. Bahkan sekarang banyak oknum-oknum yang mana banyak polisi juga, banyak tentara juga. Polisi dan tentara ini apa tugasnya? Untuk mengayomi atau untuk melindungi daripada masyarakat. Ketika ada seperti kasus kemarin hadirin, maka apakah kita langsung mengeklaim daripada polisi ini orangnya salah semua? Tidak hadirin. Akan tetapi hanya oknumnya saja. Begitu juga ketika ada ulama, ada ustadz yang salah, maka itu hanya oknum saja. Karena manusia mahalul khata' wa nisyan. Tempatnya salah dan lupa. Bagaimana hadirin kita harus melihat daripada kebaikan-kebaikan, apalagi bukan kepada saudara muslim saja. Saudara muslim ini juga harus kita lihat kebaikannya hadirin. Adzanu bil mu'minina khairan. Berprasangkalah terhadap saudara muslimu dengan kebaikan. Jadi bukan hanya kepada saudara muslim saja hadirin, akan tetapi terlebihnya kepada ustadz-ustadz, kepada ulama-ulama, kepada orang yang di dalam dirinya menyimpan daripada ilmu nubuwah, ilmu kenabian, ilmu yang mana ada daripada dalam dirinya ilmu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadirin. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang akhir dan terakhir membahas soal yang sedang booming, membahas soal yang sedang dikatakan viral oleh media sosial, bahwasanya ada seorang yang dikatakan oleh orang-orang sebagaimana Joko Kendil. Jadi Joko Kendil ini dulu ini termasuk kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tasawufnya ini Masya Allah. Joko Kendil ini termasuk temannya daripada Joko Tingkir. Joko Kendil ini adalah orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada seorang yang sifat-sifatnya mungkin kita lihat sebagaimana dikatakan orang-orang itu Joko Kendil, itu Joko Kendil. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam menyikapi orang seperti itu, jangan kita mencacinya, jangan kita memakinya, dan kita ketika ingin melihat, mengikuti atau percaya kepadanya, kita harus tabayun terlebih dahulu, meminta kejelasan bahwasanya ilmunya datang dari mana, sanadnya seperti apa. Kemudian juga wali ini, aulia Allah Subhanahu wa taala ini ada yang jazab seperti Habib Abu Bakar, yang mana kita sudah mengetahui Habib Abu Bakar yang masyhur. Kemudian Habib Syekhon atau dipanggil Wan Syekhon, itu wali-wali atau aulia Allah, kekasih Allah yang jazab. Apa itu jazab? Jazab itu adalah yang mana pemikirannya ini tidak ada lain kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala di dalam pemikirannya, tidak ada yang lain. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga dia tidak mengaku-ngaku. Beliau tidak mengaku-ngaku adalah seorang wali. Jadi bagaimana hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyaknya daripada fitnah akhir zaman kita ketika mendengarkan daripada sebuah perkataan orang yang mengaku bahwasanya dirinya seorang ulama, yang mengaku daripada dirinya seorang ustadz, yang mengaku bahwasanya dirinya seorang itu, maka kita tabayun dulu. Terus juga hadirin, bukan saya menyombongkan diri bahwasanya menamai channel daripada Kiai Muda Official ini seorang kiai, karena saya juga belum daripada mondok ini belum lama hadirin, belum nyampe 20 tahun di dalam pesantren ini. Di dalam pesantren saya belum sampai 20 tahun, akan tetapi insyaallah sanad-sanad saya jelas. Ilmu fikih insyaallah juga ada sumbernya. Akan tetapi kenapa maksud saya menamai daripada Kiai Muda Official agar mudah dicari hadirin? Karena saya juga belum layak agar mudah dicari oleh orang-orang. Karena ketika
menamai channel YouTube ini dengan nama yang mungkin sama atau banyak kembarannya, maka susah dicari. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita hari demi hari taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian membahas masalah yang tadi hadirin, bahwasanya wali Allah ini tidak menampakkan daripada karomahnya, apalagi memamerkan daripada karomahnya. Yang mengaku jazab-jazab itu yang malah harus kita jauhi. Yang mengaku daripada wali-wali, mengaku daripada ini, mengaku daripada itu, maka harus kita lihat daripada klarifikasinya. Kita harus lihat daripada kebenarannya dan tabayun, meminta daripada kejelasan, sehingga di akhir zaman ini kita tidak salah langkah kepada jalan-jalan yang kelihatannya betul tapi dalam hakikatnya adalah batil, yang kelihatannya soleh dalam hakikatnya adalah salah. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan sedikit orang yang mengaku-ngaku ulama, bukan sedikit orang yang mengaku-ngaku ustadz. Jadi inilah akhir zaman. Selamat datang di akhir zaman. Welcome to akhir zaman. Jadi bagaimana di zaman now ini, pandai-pandai kita memilih daripada guru agama kita. Kita beramal tanpa ilmu agama, maka amal kita bisa tertolak. Akan tetapi bagaimana mencari ilmu kepada orang yang betul-betul mendalami daripada ilmu, bahkan menafsirkan Al-Quran tidak mudah. Orang yang sangat berilmu ini menafsirkan Al-Quran tidak mudah baginya, kecuali yang memang di Indonesia ini yang Masya Allah nih, seperti Ustadz Abdul Somad, Habib Bahar, Habib Rizik, Buya Yahya, terus ada Ustadz Adi Hidayat. Itu yang terpandang bahwasanya Masya Allah keilmuannya, nahwu sorofnya, mantiknya, lughahnya, dan menguasai daripada beberapa ilmu tafsir dan lainnya. Bukan hanya memakan daripada Al-Quran dan hadis terjemahan tanpa mengikuti daripada tafsir daripada ulama-ulama terdahulu. Karena ketika kita membaca Al-Quran dan hadis tanpa syarah atau tanpa hasyiahnya, maka kita akan salah-salah hadirin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita untuk menuju jalan-jalan yang benar. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di mana golongan-golongan orang yang taat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang taat perintahnya, perintah Allah Subhanahu wa taala, dan mengikuti sunnah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menghidupkan daripada sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita. Maka jangan daripada mencampur adukkan perkara hak dengan yang batil, mentalbiskan, mencampur adukkan sunnah dengan yang haram. Jangan sampai mencampur adukkan. Jadi kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.